belakang gimana? Ada resep ini nggak ya, bikin buah durian rasanya pahit ya, kayak bodreng. Nggak ngerti, aku belum pernah nyoba, belum pernah. Karena durian yang agak kepahit-pahitan tuh mahal bener loh. Jujur, aku belum pernah treatment jadi nggak ngerti ya. Serius, aku orangnya gitu ya. Kalau aku belum pernah nyoba, ya aku jawab apa adanya. Nggak pernah malu aku bilang nggak tahu. Ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya. Bukan nggak mau jawab, jujur aku belum pernah treatment itu. Jadi nggak ngerti aku. Ada lagi nggak? Oke, gimana? Pada saat aplikasi itu kadang di lahan itu kan tidak ada air sungai, kadang pakai air irigasi. Boleh aja. Yang penting bukan air maling ya. Apa aja boleh Pak, bebas. No problem. Ya, Oke. itu Roman sama Jaran bisa bikin ya? Bisa lah, di YouTube gua ada. Buka aja. Aku nggak nerangin sendiri karena itu sering dibahas, sudah ada. Kalau enggak, ketika jadi Mbah Google, cara bikin AJR, ayah manjilnya tulis. Yang aslinya akan keluar filenya. Tapi kalau antum cuma bikin cara bikin AJR, aku khawatirkan itu editan-editan yang lain. Yang sudah dirubah-rubah. Ya. Jadi kalau pingin yang orisinil, ketik ayah manjilnya diketik. Cara buat Roma ayah manjil nanti keluar. Tulisan aku yang pertamanya yang aslinya. Ya. Kalau cuma cara bikin Roma, nanti jujur editan-editan teman-teman banyak bener itu. Bahkan banyak yang sudah dirubah-rubah itu. Itu aja ya. Nah, tapi insya Allah besok di diktat ada itu. Wah, lo tinggal buka aja baca. Tapi aku nggak bahas sekarang. Tinggal ngikutin aja apa adanya, simple kok. Ya. Oke. Ya, Kailan. Dengan sendirinya itu. Enggak, dinetralkan dulu ya pakai ekstrak cacing tadi. Ya. Ya jelek-jeleknya 6,5 lah, 6 atau 6,5 sejelek-jeleknya gitu. Kalau seandainya pakai dolomit, ya gimana ya? Nah, tekniknya begini. Kalau pengen irit ya, pengen irit. Untuk 200 liter air, dolomitnya 10 kilo, QRR-nya 50 mili. Biarkan selama 7 hari. Nanti akan terjadi reaksi dan yang diambil adalah airnya, ampasnya buang. Yang sudah diaktifkan dengan sendirinya. Ulangi. Kalau seandainya nih cacing belum sempat bikin ya, tapi udah kadung misalkan udah nanam, boleh pakai dolomit silakan, atau boleh pakai kalsium. Boleh, apapun boleh, tapi kan kandungannya nggak sama. Ya. Kalau seandainya adanya cuma dolomit, pakai 10 kilo untuk 200 liter air. Satu. Kalau pakai kalsium yang udah jadi, kan ada yang merek kalsi grow lah, merek apalah itu kan, yang kandungannya rata-rata di atas 90% tuh ya, ada yang 97, 98, itu 2 kilo, magnesium sulfatnya 1 kilo. Kalau pakai yang di atas 90%, ya, kalsiumnya 2 kilo, magnesiumnya 1 kilo. Kalau pakai dolomit, karena kan kalsium sudah ada, magnesium sudah ada, pakainya 10 kilo per 200 liter air. Ya. Terus QRR-nya 50 mili minimal, 50 mili, fermentasinya seminggu 1:10 aplikasinya. 1 liter tambahkan air 10.
lebih irit itu. Kalau kepepet, tapi itu harus pengulangan terus. Nanti pH akan turun lagi, tambah lagi gitu. Beda dengan cacing. Kalau cacing nggak perlu lama-lama lagi kan, dia stabil terus. 1/10. Oke. Tinggal semburkan atau siramkan ke lahan, ukur pH-nya naik apa enggak. Biasanya kalau sudah berbentuk ion kation 1 jam naik. Beda kalau dengan dolomit mentah. Artinya tidak difermentasikan, antum masukin mungkin 3-4 hari baru reaksinya kelihatan. Ya. Apa? Sama aja Pak. Yang penting itu tadi. Selesai. Ya itu tadi yang pemacu tadi. Ya. Soal mau sebentar. Kalau seandainya antum mau berapa kali, tergantung mau digedein seberapa gede. Itu kondisional dengan. Ya. Biasanya mundur seminggu sampai 10 hari dengan besar yang sama. Aku itu belum pernah coba untuk yang kedua kalinya. Ya, belum pernah coba. Gimana? Buah naga gimana ya? Buah naga, alhamdulillah belum pernah nanam. Serius Pak. Jadi aku nggak ngerti ya. Belum. Teorinya aku paham Pak, tapi teori punya orang. Aku nggak belum jujur, aku belum pernah nanam buah naga. Jangankan naga, cacing aja belum pernah nanam aku. Serius Pak, mau apa ya Pak ya? Aku orangnya gitu ya, kalau belum pernah nanam aku apa adanya lah. Ya gimana? Gini, kalau antum pingin naikin break, seandainya nih nenek kepepet ya, kepepet pingin benar-benar cepat kaya maksudnya gitu kan. Maka full pakai air cucian beras untuk bikin generatifnya. Satu. Yang kedua pakai rumus yang tadi 1, 3, 5. ACL-nya wajib 5 ya, insya Allah breaknya fantastis. Itu 135 tuh dong hitungannya apa? Bukan, berarti tadi antum nggak denger. Itu dari apa? Kandungan. Jadikan dulu 100%, baru perbandingannya untuk NPK dan lain itu 1 perbandingan untuk N, 3 untuk P, 5 untuk K. Ketika N 1 kilo maka berarti 3 kilo P-nya, 5 kilo K-nya. Jelas? Oke. Yang apa-apa daripada keliru nanti. Ya. G. Yang mana dulu nih? Gue bingung, banyak banget nih. Ini dulu deh. Kembali ke pH. Menaikkan pH pada saat aplikasi pada saat tanaman sudah ada betul. Diwajibkan. Ya. Kalau enggak ya turun deh ya, mati masalahnya nanti tanamannya. Ya. Makanya pH meter wajib punya. Ya. Ukur sejelek-jeleknya kalau pengen aman tuh 6,5 Pak. Ya. Kalau 6,5 insya Allah. Kenapa? Gini. Jamur mikroba saat pH tanah keasamannya 6,5 tidak berkembang. Enggak mati tapi tidak berkembang. Oke. Di pH di 3 sampai 3,2 dormen mikroba itu. Tapi tanaman hancur. Oke. Sekali lagi. pH 3 sampai 3,2 mikroba apapun itu pasti dormen. Ini pH-nya, aku setting 3,2. Kalau enggak hidup dia, meledak lah. Buka kartu nih aku. Ini ilmu mikrobiologi ya. Tapi untuk tanaman kan nggak bagus, nutrisi nggak naik, oke? Nah, tapi jangan salah, inilah adilnya Tuhan. Ketika pH 6,5 sampai 7, mikroba nggak tidur tapi nggak aktif, diem, nggak akan menginfeksi. Tapi ketika pH antara 3,5 sampai 5,5 itu kurang ajar, mereka aktif-aktif ya. Jelas?
Paham di situ? Makanya kenapa ada konsep pH harus minimal 6,5 sampai 7. Maksudnya apa? Satu, tanaman normal penyerapan nutrisi. Kedua, mikroba patogen itu jadi tidak efektif, diem, nggak akan menginfeksi. Ya. Atau sebaliknya. Tapi ketika di setting di 3 sampai 3,3, ya, dia tidur tapi tanamannya malah jelek. Jadi yang aman apa? Mainlah di 6,5 sampai 7. Ya. Jadi dijaga di situ. Yang paling aman, jaganya biar gak capek, yaitu tadi pakai ekstrak cacing, selesai yang aman kan. Wah, harus kontrol terus juga. Oke, gimana tadi? Hah? Gimana? Untuk perlakuan pisang dalam hal penggunaan pupuk, hormon, dan tinctur sebagainya itu dikategorikan sayuran, holti atau Apa? tanaman? Pisang masuknya ke tanaman biasa aja, Pak. Ya, aku biasa pakai aplikasinya yang 1 bulan sekali, sama dengan tanaman buah-buahan. Oke. Aku pernah nyoba di Kapendis, terus kemudian di Baranang Barangan ya, yang dari Kalimantan itu pakai itu hasilnya fantastis. Ya. Jadi disamakan dengan yang untuk buah-buahan. Oke. Terakhir satu lagi, mana tadi? Monggo. Untuk fermentasi pola KP2M itu kan tidak ada ruang kosong 10%. Betul. Nah saya itu penting hitungnya itu gimana? Nah, ketika wadahnya lonjong, tidak posisi itu ya. Iya. Nah, itu kan seperti itu. Terus Oke. pertanyaannya lanjutannya. Yang paling simpel gini. Nah, Oke, jawab dulu ya. Antum anggaplah itu jerigen yang kapasitasnya 5 liter. Oke. 10% dari 5 liter berapa? Setengah liter, maka isinya 4 liter setengah. Wis itu aja. Hah. ulang. Kan jerigen bentuknya ada kadang yang lengkung lah. Antum bermain di volume ngitungnya. Masukin lo ke itu sampai penuh, berapa kapasitas volumenya. Anggap misalkan 5 liter. 10% dari 5 liter berapa Om? Setengah liter kan? Berarti maksimumnya harus 4 liter setengah. Wae. Paham ya? Gampang kalau mau aku itu. Apa lagi coba?